Halo guys, kembali lagi di channel aku, Syifa. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan cara mengatur hak akses atau permission file di Linux CentOS 10 ya guys. Pada praktikum ini, aku akan membuat sebuah file, mengubah hak aksesnya menjadi 777, kemudian mengujinya menggunakan user lain. Setelah itu, aku akan mengubah hak aksesnya menjadi 600 dan melakukan pengujian kembali ya guys. Untuk langkah pertama adalah membuka terminal. Kita bisa klik. Untuk menampilkan direktori yang sedang aktif, kita bisa ketikkan pwd, lalu enter. pwd merupakan singkatan dari Print Working Directory. Perintah ini digunakan untuk menampilkan lokasi direktori atau folder tempat aku sedang berada saat ini. Sebelum membuat folder baru, aku perlu mengetahui terlebih dahulu posisi direktori yang sedang digunakan ya guys. Nah, di sini ada hasil /home/CentOS-min-Syifa ya guys. Artinya saat ini aku sedang berada di direktori home milik user CentOS-min-Syifa. Untuk selanjutnya adalah membuat folder praktikum. Kita bisa ketikkan mkdir praktikum, enter. mkdir merupakan singkatan dari Make Directory. Perintah ini digunakan untuk membuat sebuah folder baru dengan nama praktikum ya guys. Folder ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan file tugas. Untuk menampilkan isi direktori, kita bisa ketikkan ls, lalu enter. ls merupakan singkatan dari list. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang terdapat pada direktori saat ini. Nah, di sini ada contoh hasil praktikum. Munculnya folder praktikum menandakan bahwa folder berhasil dibuat ya guys. Untuk masuk ke folder praktikum, kita bisa ketikkan cd praktikum, lalu enter. Perintah cd merupakan singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari direktori saat ini menuju folder praktikum ya guys. Nah, di sini ada hasil CentOS-min-Syifa localhost praktikum ya guys. Tampilan prompt berubah menjadi praktikum, yang berarti aku sedang berada di dalam folder tersebut. Untuk membuat file tugas, kita bisa ketikkan touch tugas .txt, lalu enter. Perintah touch digunakan untuk membuat file kosong baru ya guys. Pada praktikum ini aku membuat file dengan nama tugas.txt. Untuk menampilkan detail file, bisa ketikkan ls-min-l, lalu enter. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi file secara lebih lengkap, seperti hak akses, pemilik file, ukuran file, serta waktu pembuatan ya guys. Nah, di sini ada contoh hasil min 1 CentOS-min-Syifa 0 Juni tanggal 10 jam 9:04, folder tugas txt ya guys. rw min menunjukkan bahwa pemilik file dapat membaca dan menulis file ya guys. r-min yang kedua menunjukkan bahwa anggota grup hanya dapat membaca file. r-min yang terakhir menunjukkan bahwa pengguna lain hanya dapat membaca file. Di sini kita akan mengubah hak akses menjadi 777. Kita bisa ketikkan chmod 777 tugas
chmod merupakan singkatan dari change mode. Perintah ini digunakan untuk mengubah hak akses file. Angka 777 memiliki arti angka pertama 7 untuk pemilik file atau owner, angka kedua 7 untuk grup, dan angka ketiga 7 untuk pengguna lain atau others. Nilai 7 berasal dari read atau baca 4, write atau tulis 2, execute atau eksekusi 1, sehingga 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. Artinya semua pengguna memiliki hak membaca, menulis, dan menjalankan file. Untuk memeriksa hasil perubahan permission, kita bisa ketikkan ls min l lalu enter. Nah, di sini ada contoh hasil. RWX 1 centos min sifa 0 Juni 10 jam 9 lebih 4 tugas.txt. Huruf RWX yang muncul sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa seluruh pengguna memiliki akses penuh terhadap file tersebut. Untuk selanjutnya adalah mencoba login sebagai user lain. Kita bisa ketikkan sumin karyawan 1 lalu enter. Perintah su merupakan singkatan dari switch user. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke akun pengguna lain, yaitu karyawan 1. Setelah menjalankan perintah tersebut, sistem akan meminta password. Lalu enter. Namun, di sini ada peringatan authentication failure. Pesan tersebut berarti proses login gagal karena password yang dimasukkan tidak sesuai. Untuk mengatasinya, kita bisa ketikkan sudo karyawan 1 lalu enter. Perintah sudo merupakan singkatan dari super user deal. Perintah ini digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator. Dengan menggunakan sudo, aku dapat masuk ke user karyawan 1. Aku dapat masuk ke user karyawan 1 menggunakan hak administrator. Kita ketikkan passwordnya. Lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya guys. Kita selanjutnya masuk ke direktori praktikum. Bisa ketikkan cd/home/centos min sifa /praktikum ya guys. Lalu enter. Karena folder praktikum berada di dalam direktori milik user centos min sifa, maka aku harus menuju ke lokasi tersebut agar dapat mengakses file tugas.txt. Selanjutnya, mengedit file menggunakan editor V. Kita bisa ketikkan V tugas.txt lalu enter. V merupakan singkatan dari Visual Editor. Perintah ini digunakan untuk membuat dan mengedit isi file. Untuk mengetik, kita bisa klik Nah, di sini ada tanda insert ya guys. Kita ketikkan ini adalah file praktikum punya menyimpan perubahan, tekan tombol ESC, lalu kita bisa shift dan titik 2, ketikkan W key, lalu enter. W berarti write atau simpan, key
berarti quit atau keluar ya guys. Untuk menampilkan isi file kita bisa ketikkan cat tugas .txt lalu enter. Cat merupakan singkatan dari Concatenate. Perintah ini digunakan untuk menampilkan isi file langsung di terminal ya guys. Di sini ada hasil. Ini adalah file praktikum punya Siva. Karena permission file masih 777, maka user karyawan 1 masih dapat membaca maupun mengedit isi file tersebut. Selanjutnya adalah kembali ke user utama ya guys. Kita bisa ketikkan min CentOS min Siva lalu enter. Perintah ini digunakan untuk kembali ke akun utama yaitu CentOS min Siva. Setelah menjalankan perintah tersebut, sistem akan meminta password user CentOS min Siva ya guys. Kita ketikkan CentOS. Lalu enter. Untuk masuk ke folder praktikum, ketikkan cd praktikum. Lalu enter. Perintah ini digunakan agar aku kembali masuk ke folder tempat file tugas .txt berada ya guys. Selanjutnya adalah mengubah hak akses menjadi 600. Kita bisa ketikkan chmod 600 tugas .txt lalu enter. Perintah ini digunakan untuk mengubah hak akses file menjadi 600. Arti angka 600 adalah angka pertama 6 untuk pemilik file, angka kedua 0 untuk grup, angka ketiga 0 untuk pengguna lain. Nilai 6 berasal dari 4 tambah 2 sama dengan 6 ya guys. Artinya pemilik file hanya memiliki hak membaca dan menulis, sedangkan grup dan pengguna lain tidak memiliki hak akses sama sekali. Untuk memeriksa hasil perubahan, kita bisa ketikkan ls-l, enter. Nah, di sini ada hasil rw satu CentOS min Siva 38 Juni tanggal 10 jam 9:13 tugas .txt ya guys. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa hanya pemilik file yang dapat membaca dan menulis file. Selanjutnya kita akan login kembali ke user lain ya guys. Untuk menguji, kita bisa ketikkan sudo saja ya guys, karena tadi minnya gagal. Sudo karyawan 1 lalu enter. Lalu masukkan passwordnya. Perintah ini digunakan untuk berpindah kembali ke user karyawan 1. Untuk mencoba membaca isi file, kita bisa ketikkan cat tugas .txt, enter. Nah, di sini ada hasil cat tugas .txt permission denied. Pesan permission denied berarti akses ditolak karena user karyawan 1 tidak memiliki izin untuk membaca file tersebut. Kita mencoba mengedit file ya guys. Tugas .txt. Nah, di sini ada hasil tugas .txt permission denied ya guys, seperti cat tugas .txt. Pesan tersebut menunjukkan bahwa user karyawan 1 tidak dapat mengedit file karena hak akses file sudah dibatasi menjadi 600. Untuk keluar dari V, kita bisa klik shift dan titik 2, lalu key dan tanda seru, enter. Nah, di sini sudah keluar ya guys. Selanjutnya kita bisa
keluar dari folder praktikum, kita bisa ketikkan cd min enter. Nah, di sini sudah keluar ya guys. Perbedaan dari permission 777 dan permission 600. Untuk permission 777 memberikan hak akses penuh kepada semua pengguna, baik owner, group, dan others, untuk membaca, menulis, dan menjalankan file ya guys, karena semua pengguna dapat mengakses file tingkat keamanannya rendah. Sedangkan permission 600 hanya memberikan hak baca dan tulis kepada pemilik file atau owner. Sementara group dan others tidak memiliki hak akses sama sekali ya guys. Oleh karena itu, permission 600 lebih aman untuk melindungi file penting atau bersifat pribadi ya guys. Untuk fungsi permission di Linux adalah untuk mengatur dan membatasi hak akses pengguna terhadap file atau directory. Dengan adanya permission, Linux dapat menentukan siapa saja yang boleh membaca atau read, mengubah atau write, atau menjalankan execute suatu file atau directory sehingga keamanan data lebih terjaga dan mencegah akses oleh pengguna yang tidak berwenang ya guys. Permission 777 dianggap berbahaya karena memberikan hak akses penuh membaca, menulis, dan menjalankan kepada semua pengguna, baik pemilik file, grup, maupun pengguna lain. Akibatnya, siapapun yang memiliki akses ke sistem dapat mengubah, menghapus, atau bahkan menyalahgunakan file tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran data, perubahan file tanpa izin, atau masalah keamanan pada sistem. Dan untuk permission 644 digunakan ketika sebuah file perlu dibaca oleh pengguna lain, tetapi hanya pemilik file yang diizinkan untuk mengubah atau mengedit file tersebut. Untuk contohnya, rw min r min min r min min. Perbedaan dari read dan write. Read atau R berarti pengguna memiliki izin untuk melihat atau membaca isi file ya guys. Untuk write atau W berarti pengguna memiliki izin untuk mengubah, mengedit, menambah, atau menghapus isi file. Jadi, read hanya untuk melihat isi file, sedangkan write memungkinkan pengguna untuk mengubah isi file tersebut. Demikian video praktikum mengenai mengatur permission atau hak akses file di Linux CentOS 10. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video tutorial Linux selanjutnya. Bye-bye.